Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada renungan pagi dan pada pesta salib suci hari ini 14 September 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi, kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk segala yang akan dan telah kami terima dalam hidup. Mampukanlah kami untuk memikul salib hidup kami menuju di sumber keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakim dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul Anak Manusia harus ditinggikan di salib. Pada pesta salib suci hari ini 14 September, penginjil Yohanes membuka pewartaan dengan berkata bahwa Yesus dengan Nikodemus dalam percakapannya berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kita pun bertanya, siapakah Anak Manusia itu? Karena dalam kehidupan dunia ini sebagai manusia kita mengalaminya, bahwa ada naik turunnya suasana kehidupan, baik dalam hubungan dengan suka duka kehidupan, dalam hubungan dengan tugas, pekerjaan, pangkat, dan jabatan dalam lingkup apapun. Kita lalu terus bertanya lagi, kira-kira apa sebenarnya yang Tuhan kita Yesus Kristus maksudkan dengan naik ke surga dan juga turun dari surga? Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, hari ini 14 September gereja merayakan pesta pengagungan salib suci untuk mengenangkan dua peristiwa bersejarah, yakni penemuan salib asli oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantin, dan pendirian basilika yang dibangun di atas makam suci. Namun dalam arti yang lebih dalam, pesta salib suci merayakan salib sebagai sarana keselamatan manusia. Salib dalam pandangan orang Romawi adalah rancangan untuk menghukum penjahat. Dalam pandangan orang Yahudi, salib adalah kebodohan, tapi dalam pandangan Kristiani, salib adalah keselamatan atau telah menjadi sarana yang memberi kehidupan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam kitab Ulangan bab 21 adalah memberi perintah untuk membuat ular tembaga di atas sebuah tiang, sehingga setiap orang yang dipagut ular dan orang itu memandang ular tembaga itu, ia akan hidup. Dalam bacaan Injil yang kita dengar dan renungkan hari ini, Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa ia sebagai Anak Manusia harus ditinggikan seperti ular, agar setiap orang yang percaya kepadanya dapat memiliki kehidupan kekal. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengutus anak tunggalnya agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Kehidupan kekal itu terjadi karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Inilah jalan menuju kehidupan atau keselamatan. Memandang salib dan berhasrat penuh untuk mengikuti jalan salib yang merupakan jalan Tuhan kita
Dalam ibadah dan ekaristi, kita bersujud di depan salib dan kemudian kita berdiri karena salib sumber kebangkitan. Mengapa kita orang Kristen terus memandang salib? Meski Yesus sudah bangkit, sangat mudah untuk kita mengerti bahwa salib itu istimewa dan luar biasa. Karena Kristus menggunakan salib sebagai sarana keselamatan kita. Persoalannya adalah bahwa setelah kebangkitan, mengapa orang Kristen terus memandang salib? Bahkan rumah-rumah orang Kristen memasang salib. Karena Kristus sendiri menawarkan kepada kita jawaban ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Bandingkan Lukas bab 9 ayat 23. Pada titik ini kita diajak untuk memahami bahwa maksud memikul salib kita sendiri bukan sekedar pengorbanan diri, tapi kita mempersatukan diri kita dengan pengorbanan di kayu salib. Ketika kita terlibat dalam misa, salib juga ada di sana. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kekristenan kita tanpa salib tidak ada artinya. Hanya dengan mempersatukan diri kita dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dapat beroleh kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, semoga dalam hidup ini kami tidak menolak salib, melainkan siap sedia untuk menerima dan memikul salib hidup kami, agar kami pun menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dan seluruh hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.